Hello, welcome to English class with Miss Jelly. How are you today? I hope that you are doing well. Today you're going to learn about something a little bit complicated. Are you ready to learn about our new material? Let's go to the next slide. Okay, today you're going to learn about conditionals. Conditionals are used to talk about possible or imaginary situation. Conditionals are sentences with two clauses, if and main clause that are closely related. Jadi kalimat conditional itu adalah kalimat pengandaian. Kamu kalau mau bikin kalimat pengandaian dalam bahasa Inggris, itu kalian bisa gunakan conditionals. Di sini ada rumusnya yang menggunakan if. Nah, kalimat conditional itu ada beberapa tipe gitu. Jadi di sini ada 4 tipe yang kalian bisa lihat. Yang pertama adalah zero conditionals, second is first conditional, third is second conditional, and the fourth is third conditional. Apa sih bedanya dari setiap conditional tipe-tipe yang beda ini? Nah, kita mulai dari zero conditionals. Nah, namanya zero itu 0, jadi nggak ada pengandaiannya. Jadi di sini dia bilang is used for action that are always true. Nah, di sini ada example-nya, if you heat water, it boils. Nah, ini kan memang selalu sesuatu yang pasti kan dan beneran fakta kan. Jadi kalau kamu mendidihkan air, pasti dia akan mendidih gitu. Kalau kamu manasin air, pasti airnya akan mendidih. Jadi itu fakta. Nah, selanjutnya adalah first conditional. Jadi conditional tipe yang pertama is used for real and possible situation. Di sini contohnya adalah example-nya if it rains you will get wet. Nah, fakta juga kan kalau misalnya kita kehujanan pasti kita akan kebasahan. Ini juga for real and possible situation. Atau bisa juga kayak misalnya untuk yang nanti if I have money I will treat you bakso gitu. Jadi nanti kalau punya duit aku akan traktir kamu bakso. Jadi nanti kalau punya duitnya, sekarang lagi nggak punya duit, tapi nanti kalau punya duit, if I have money I will treat you bakso. Or if I already paid from my job I will treat you bakso gitu. Atau enggak if tomorrow is my payday I will treat you pizza. Kan besok payday, terus nanti aku akan kasih pizza gitu kalau aku udah gajian. Selanjutnya itu ada second conditional. Nah, second conditional itu adalah untuk pengandaian is used for unreal or impossible things. Jadi kamu berandai-andai yang sekarang tapi yang nggak mungkin terjadi gitu. Misalnya jika kamu berandai-andai menjadi orang lain, if I were you. Nah, itu kan kamu ngomongnya sekarang tapi kamu berandai-andai untuk yang nggak yang bukan gitu maksudnya. Misalnya contoh lagi, misalnya if I had a private jet. Kenyataannya aku nggak punya private jet, tapi aku berandai-andai kalau aku punya private jet, I would take you to overseas. Aku akan ajak kamu jalan-jalan ke luar negeri misalnya. Pokoknya second conditional itu sesuatu yang kita berandai-andainya sekarang, tapi itu bukan kita gitu. Jadi nggak kita lakuin. Maksudnya bukan apa yang kita miliki sekarang gitu. Pokoknya impossible things atau enggak unreal yang bukan kenyataan. Selanjutnya adalah third conditional is used for unreal past action. Jadi biasanya kalau third conditional itu biasanya untuk penyesalan juga bisa. Di sini example-nya adalah if it had rain you would have got wet. Nah, di sini jika hujan kamu akan kebasahan. Kenyataannya kemarin gak hujan dan kamu gak basah. Jadi kalau third conditional yang ketiga adalah kamu berandai-andai sesuatu yang di masa lalu seandainya terjadi gitu. Misalnya kemarin kamu berandai-andai seandainya kemarin aku ke rumah kamu, aku akan ketemu, kita akan ketemu. Kan kenyataannya kemarin aku nggak ke rumah kamu dan kita nggak ketemu gitu. Jadinya misal contoh kalimatnya adalah if I had gone to your house yesterday we would have met. Kita akan ketemu. Kenyataannya I didn't go to your house and we didn't meet. Seperti itu. Nah, sekarang di sini ada rumusnya, sentence structure. Jadi kita mulai dari yang zero conditional. Nah, di sini if
kita gunainnya present simple karena dia berupa fakta. Kayak yang tadi contohnya adalah if we heat the water it boils gitu kan, itu memang fakta. Kalau fakta kita gunainnya present simple. Kayak contohnya if you heat ice it melts. Nah itu kan fakta. Kalau fakta itu kita gunainnya zero conditional. Zero conditional kita gunainnya yang present simple. Nah yang conditional tipe pertama itu pakai present simple juga yang di if clause-nya, tapi yang klausa selanjutnya itu menggunakan kata will gitu, karena kan kita berandai-andai gitu, karena belum tahu nih nanti kayak gimana, tapi berandai-andai untuk yang nanti terjadi. Selanjutnya di sini ada second conditional. Nah, kalau second conditional itu setelah kata if, dia harus kata kerja bentuk kedua, past simple, dan pasangannya juga harus berubah would. Nah, setelah would itu kata kerjanya harus bentuk pertama kan, after auxiliary verb use verb 1. Misal di sini if it rain you would get wet. If I won a lottery I would buy a big house. Nah, kenyataannya dia cuma berandai-andai aja. Kalau menang lotre aku bakal beli rumah, kan kenyataannya dia nggak menang lotre dan juga dia nggak beli rumah, jadi dia cuma berandai-andai aja. Kalau aku ikut undian lotre nah terus aku menang, aku kayak bakal beli rumah deh. Itu kamu bikinnya sekarang, ngomongnya sekarang, dan kamu berandai-andai untuk sesuatu yang nggak mungkin gitu. Nah yang tipe ketiga itu tadi setelah kata if dia harus ada past perfect. Past perfect itu yang ada had ditambah bentuk ketiga, dan klausa setelahnya itu harus ada would have ditambah bentuk ketiga, karena ini berupa penyesalan atau yang kita berandai-andai sesuatu yang kita lakukan di masa lalu tapi nggak kita lakuin gitu kan. Kita kadang-kadang suka menyesal, misalnya wah seandainya dulu ketika aku masih SMP aku belajar yang rajin, jadi sekarang aku SMA-nya dapat di sekolah yang favorit. Jadi waktu dulu SMP kalian tuh nggak belajar yang rajin, makanya sekarang nggak dapet di SMA favorit, misalnya kayak gitu. Jadi kamu berandai-andai untuk sesuatu yang di masa lalu kamu lakuin tapi sebenarnya kamu nggak lakuin. Nah sekarang kita coba aja lihat ke contohnya. Di sini nomor 1 ada if I were you. Udah pasti kalau setelah if-nya adalah kata kerja bentuk kedua atau past tense, pasti pasangannya adalah would ditambah kata kerja bentuk pertama. Di sini juga ada would, ada could juga. Jadi kita lihat yang paling cocok yang mana. Di sini yang A nggak mungkin, karena kalau klausanya if-nya pakai past tense, dia klausa selanjutnya nggak mungkin pakai will. Jadi yang A itu nggak mungkin. Sekarang yang B kita lihat I would go to the beach with my friends. Kalau yang C I could go to the beach with my friends. Nah ini yang paling nyambung adalah if I were you I would go to the beach with my friends. Karena yang paling nyambung adalah yang I would go. Jadi kalau aku jadi kamu, gue bakal pergi sama teman-teman gitu. Kenyataannya si dianya aja yang diandai-andain gak mau pergi gitu. Jadi misalnya kalian ada teman, nah teman kalian tuh mager banget gitu, mau diajak pergi ke pantai. Terus teman yang satunya lagi bilang, kalau gue jadi elu mah gue bakalan ikut ke pantai, kan enak kali ke pantai. Nah gitu, jadi kita berandai-andai kita jadi teman kita. Makanya pakainya if I were you I would go to the beach with my friends. Jadi yang B. Nah ini nomor 2 juga gampang banget. Di sini ada dibilang if Lana was rich. Nah di sini ada kata was past tense. Ya udah, kalau past tense pasti pasangan klausanya menggunakan would. Ya udah, makanya nomor 2 pasti jawabannya adalah yang sebentar. Jadi di sini jawabannya adalah yang A, she would have spent all the money on clothes, kayak gitu. Nah sekarang lanjut ke nomor 3, if I had enough money. Nah di sini ada kata had, berarti dia past tense, mempunyai yang past tense, berarti pasangannya pasti yang klausanya pakainya would ditambah bentuk pertama. Jadi jawabannya adalah yang B, I would go. Terus yang nomor 4, Siti will never pass her exam. Nah di sini ada kata will, makanya pasti klausanya adalah yang present tense, jadi yang B, if she doesn't study harder. Jawabannya yang B, gampang kan? Jadi kalian tinggal lihat aja pasangan-pasangannya. Kalau setelah if itu present, pasti pasangan klausanya pakainya will. Kalau setelah if itu past tense, pasti pasangannya adalah yang would. Kalau setelah if itu had ditambah bentuk ketiga, pasti pasangannya yang would have. Kayak gitu, gampang. Terus yang nomor 5, what would you do? Nah di sini ada kata would, langsung kata kerja bentuk pertama, berarti if-nya harus yang bentuk
2. Jadinya yang C, if you lost your job. Kenapa bukan yang A, if you could lose your job? Nah, ingat ya, setelah klausa if itu tidak diikuti oleh auxiliary. Auxiliary itu kayak will, can, could, would. Nah, setelah if itu harus kata kerjanya, nggak ada auxiliary. Kayak gitu. Jadi gimana menurut kalian, mudah nggak kalau misalnya conditional sentences yang kayak gini? Semoga kalian bisa paham ya. Jadi kalian tinggal apalin aja, lihat di situ setelah if itu dia present, past tense atau past perfect. Nanti udah langsung tahu pasangan klausanya apa gitu ya. Good luck ya. Bye.